Assalamualaikum, hari ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan seputar studi di India yang masuk ke chat ataupun yang komen. Oke, ini yang pertama, tentang biaya hidup di India. Jadi sebenarnya ya, kalau kita ngomong India itu terlalu luas. Misal kalau kita tinggalnya di kota besar, otomatis biaya hidupnya lebih tinggi. Tapi kalau di kota kecil itu nggak begitu tinggi. Maka saya akan ambil contoh Aligarh. Aligarh itu biaya hidupnya luar biasa, murah banget. Lah. Ada juga pertanyaan kalau tinggalnya di mana Kak? Jadi ada beberapa pilihan ya, boleh di hostel. Di hostel kampus tuh luar biasa murahnya ya, kayaknya cuman hanya 100 ribuan untuk setahun deh. Tapi kadang-kadang share dengan orang India atau orang dari negara lain. Terus ada yang tinggal di apartemen, ada yang tinggal di rumah sewa. Kalau saya kemarin tuh saya sewa 1 kamar gitu-gitulah, jadi agak lebih murah. Cuman 1 kamar saya ini di situ ada ruang tamu, ada kamar mandi, ada dapur, jadi lumayan gede. Seputar harganya nih ya, waktu itu 3.000 rupiah atau 600.000 per bulan. Maka kayaknya udah ada bayangan deh rate biaya hidup atau untuk sewa rumah atau tempat tinggal gitu di sekitaran 500.000 sampai 800 ribuan tergantung. Kalau untuk biaya makan sendiri, aduh, nggak usah takut, itu luar biasa murahnya, sampai nggak bisa saya jelasin lagi. Dah saya kasih tahu kan, perbandingan kentang 1.000 dengan 20.000, bayangin aja lah. Indonesia 20.000 1 kilo kentang loh, atau kadang 16.000, kadang 18.000 gitu-gitu ya. Di sana tuh 1.000, kalau lagi naik 2.000 sekilo. Jadi perbandingannya itu jauh kali. Makanya kok saya bilang kalau makan nggak usah takut kalian, berangkat aja. Nah, ini ada pertanyaan ya Kak, kalau kedokteran gimana Kak biayanya? Kalau di Indonesia kita jual tanah ya. Jadi kurang lebih juga sih, karena kalau kedokteran yang kayaknya di mana-mana emang mahal. Nah, di India sebutannya untuk kuliah kedokteran itu adalah MBBS, yaitu Bachelor of Medicine or Bachelor of Surgery ya. Secara umum itu kayak dokter umum sama dokter bedah. Oke, biayanya adalah 100.000 USD. Sedangkan untuk dokter gigi, kuliahnya juga selama 5 tahun, itu biayanya 40.000 USD. Jadi kalau dokter yang MBBS tadi juga biaya 100.000 USD itu juga untuk 5 tahun. Seperti biasa, warga Konoha nggak mungkin nggak ada pertanyaan di luar Nurul ya. Kak, ada es cendol nggak di sana, kata dia. Nggak ada. Warung Padang nggak ada, nasi gurih nggak ada, lontong nggak ada. Tapi kalau mau buat bisa, karena bumbunya semua ada. Misal kalian mau bikin bakso, bisa kali. Kami itu pernah ya, ada namanya Dawat Etam. Itu kayak festival food gitulah, makanan internasional semuanya jadi acara kan. Kami bikin bakwan, kami bikin pergedel, kami bikin donat, kami bikin bakso. Bisa karena bahannya semua ada. Kalian tahu nggak kalau India itu mirip-mirip dengan Indonesia, banyak bumbu rempah-rempahnya. Jadi kalau kalian misalnya takut ke India itu takut makanannya ya, kayak kalian lihat di internet lah gitu ya, kalian bisa masak, tenang aja. Dan sebenarnya makanan India itu banyak yang enak loh. Kalau saya pribadi paling suka makanan yang non veg ya, makanan daging-dagingan, ayam-ayam itu biasanya di daerah-daerah Islam, seperti di daerah Jamak Masjid, di Old Delhi. Terus di Delhi itu ada Zakir Nagar. Di India sendiri ya Aligarh, itu daerah-daerah Islam, makanannya mantap-mantap, enak dan halal. Jadi rasanya itu mirip-mirip makanan Indonesia, kayak kuah-kuah kari, gulai ayam, mirip tuh, enak-enak. Pertanyaan berikutnya yang nggak kalah ya Kak, kalau ada orang dalam berapa biayanya Kak? Memang kan budayamu itu kan, jangan kau bawa ke sana. Itu aja mau aku bilang ya, nggak ada orang-orang dalam. Terus ini lagi ya Kak, apakah harus bisa bahasa India? Nggak harus bisa bahasa India. Kalian kalau ke India itu nggak bisa bahasa India nggak apa-apa, yang penting bisa bahasa Inggris ya. Aku suka kali kayak komen abang nih, lihat nih, memang di zaman sekarang ini bahasa Inggris saja, kalau kalian bisa bahasa Inggris saja itu udah kayak nggak cukup, tau nggak? Kita tuh harus didukung oleh bahasa lain lagi. Jadi bisa kalian bayangkan kalau orang yang bahasa Inggris saja nggak bisa, ketinggalan kali kan? Makanya sekarang selagi masih ada waktu, ayo prepare cepat-cepat bahasa Inggris saja tuh. Misalnya nih, kalau kalian kuliah nanti kan ada dosennya yang campur-campur pakai bahasa India, nggak apa-apa, itu kalian bisa tanya sama kawan. Tapi bayangkanlah ya, kalau bahasa Inggris pun kalian nggak bisa, mau tanya sama kawan pakai bahasa apa? Bahasa tubuh, bahasa planet. Nah, ini komenan dari adik saya. Jadi kami sama-sama alumni Aligarh. Saya datang di tahun 2016, adik saya datang tahun 2017. Jadi kalau kita itu mahasiswa Aligarh, mahasiswa kampus itulah ya, kalau kalian sakit berobat aja di kampus, itu gratis. Kayak gini nih. Jadi saya pernah tuh ya sakit karena perubahan cuaca,
batuk parah kali. Jadi saya berobatlah ke kampus, itu ada dokternya standby dari situ. Kalau kita dikasih obat dah gratis lah. Tapi kalau ada obat yang nggak ada, kita disuruhnya beli di luar. Tapi ketika kita beli di luar pun harganya murah. Oke, saya sendiri mengambil jurusan ELT, English Language Teaching. Jadi jurusan ini berada di bawah English Department. Dan ada beberapa jurusan bahasa lainnya seperti bahasa Arab, bahasa Urdu, Persia, Sanskrit atau Sanskerta, terus ada bahasa Hindi, ya, dan English. Dan saya tiba-tiba ketemu komen ini ya, Masya Allah. Sebenarnya saya punya buku, judulnya Hindustan Diary. Di buku itu semua sudah saya ceritakan dengan sangat detail, jadi kalian bisa imajinasikan sendiri. Cuman buku itu sudah tidak saya cetak lagi karena saya belum menemukan penerbit yang bagus. Jadi siapa nih yang ada kenalan penerbit, saya mau dong kirim filenya, nanti kita cetak sama-sama, kita publish lagi ya. Makasih banyak. Alhamdulillah ya, buku itu sangat banyak peminatnya, sudah habis saya bagi-bagiin, ada kadang saya jual, ada kadang saya kasih gratis. Sekitar 1000 buku itu dari Aceh sampai paling jauh tuh Maluku dan tersebar. Bahkan Kak Vina Fan ini punya buku saya. Jadi dulu Kak Vina Fan ini follow saya waktu saya masih punya Instagram. Cuman saya sekarang dah nggak ada Instagram lagi. Instagramnya saya baru bikin ya, ini namanya. Tolong follow ya. Ingin melanjutkan S2 Pertanian Proteksi Tanaman Pangan. Saya sarankan kalau ingin melihat jurusan langsung aja cek linknya di sini ya. Ini adalah link kampus, jadi langsung kalian ke situ. Nanti pilihlah jurusan, departemen pilih ya. Keluarlah 100 lebih biar kalian tahu aja. Makanya pilih sendiri. Kalau seandainya jurusan yang kalian punya itu ada, maka nggak perlu pakai surat rekomendasi, daftar terus. Tapi kalau nggak ada, boleh pakai surat rekomendasi. Udah aku bilang warga Konoha, kalau nggak random nggak senang. Enak lah punya suami, nggak kayak suami aku gere. Kau nggak tahu aja aku kuliah hari itu kayak mana. Berapa gaji suami aku waktu aku pergi kuliah dulu. Kalian tahu nggak, ini aku spill ya, ini rahasia besar ya. Waktu aku pergi kuliah ke India dengan bawa anak satu, suami aku gajinya pada saat itu 3.500.000. Kalian bayangkan ya, bagi dua kami. Kami ini berdua kan orang yang sangat apa ya, kalau untuk sekolah tuh kami semangat berdua. Bayangkan nih suami saya nih ya, setelah dia kuliahkan saya di tahun 2016, suami saya baru ambil S2 lagi di tahun 2021. Jadi insya Allah dalam minggu ini kami ke Jogja karena suami saya wisuda S2. Aku suka Ki Abang nih komen, kita harus positive thinking lah, seperti hukumnya LOA tuh ya, Law of Attraction. Juga seperti ibu nih ya, tiba-tiba saya di DM sama dia, dia merasa bahagia, padahal kan nggak ada hubungannya aku sama dia kan, nggak saling kenal kan, tapi mungkin vibes-nya tadi vibes yang positif ya, sehingga bisa direspon oleh orang juga positif. Tapi ada juga yang komen untuk aku kayak gini, kok kau bangga-banggakan kali India tuh, kau banding-bandingkan dengan Indonesia, segitu bangganya kau dengan negara orang ya, kau bandingkan biaya kuliah sana, biaya kuliah sini, supaya apa? Supaya nampak kalau Indonesia ini jelek, kata dia. Ih, ada otak manusia kayak gitu. Ya memang kayak gitu kok keadaannya, kan aku ceritakan emang harga biaya sekolahnya. Kalau kau tersinggung pula, memang Indonesia ini termasuk mahal kok kuliahnya, makanya aku nggak sanggup kuliah di sini, pergilah aku ke tempat orang. Aneh pula kau, daripada aku nggak kuliah, pergilah aku. Belum tahu dia kalau kita ke Tunisia, ini saya dapat informasinya waktu saya masih di India ya. Kalau kita ke Tunisia untuk ambil S2 jurusan Islamic Studies, biayanya 800.000. Mana lebih murah lagi. Terus kalau ada yang bilang cerita tentang Tunisia, dibilangnya lagi nanti itu, kok bangga-banggaan kali Tunisia itu. Aduh mak. Oke ya, cukup sekian pertanyaannya sudah saya jawab. Kalau ada yang belum dijawab, mohon di komen ulang. Insya Allah saya akan jawab di video berikutnya. Dan terima kasih atas antusiasnya. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Silahkan di komen, silahkan di DM kalau ada pertanyaan ya. Thank you, makasih banyak. Assalamualaikum.